Habis sudah kebersamaan Sintayong bersama dengan timnas Indonesia. Tepat pada Senin 6 Januari 2025 pukul 12 siang, PSSI melalui Erick Thohir secara resmi telah memberhentikan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Tentu saja, ini keputusan yang sangat mengejutkan. Sebab tak sedikit yang berasumsi kalau Piala AFF menumbalkan Coach Sintayong. Nah, dibalik itu semua, Coach Shin sendiri tetap berusaha menerima keputusan yang ada, walaupun pasti sakit. Sementara itu, terkait pelatih yang baru, yang menurut Erick Thohir datang pada 12 Januari nanti, setidaknya muncul beberapa kandidat yang mana salah satunya adalah Louis van Gaal. Namun, kembali lagi, tepatkah keputusan PSSI kali ini? Dan benarkah ini murni hasil evaluasi berdasarkan performa atau ada hal lain di balik itu? Dan secara sepakat, PSSI mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sepak bola memang kejam, dan di saat kita semua merasa bahagia, namun bagaimana kita harus move on untuk melangkah maju? Tak bisa dipungkiri kalau selama kurang lebih 5 tahun melatih timnas Indonesia STY telah banyak menorehkan hal positif. Memang trofi tidak berhasil ia persembahkan, namun lebih dari itu, progres nyata yang ia bangun dari sejak pertama kali datang pada akhirnya mampu membuat timnas Indonesia sampai di titik saat ini. Berkaca dari hasil press conference PSSI, setidaknya ada 9 poin utama yang menarik untuk disimak. Pertama adalah soal hasil. Saat melawan Cina jadi tolak ukur terbesar alasan PSSI memecat STY. Kedua, STY dinilai kurang komunikatif dengan pemain diaspora seperti Eliano, yang di depan media, STY mengatakan dia tidak cukup baik untuk masuk skuad timnas Indonesia. Keempat, soal pengumuman pelatih baru adalah tanggal 12 Januari, sedangkan tanggal 11 dikabarkan sudah mendarat di Indonesia. Kelima, PSSI kabarnya sudah melakukan interview dengan 3 pelatih dengan harapan hasil akhir satu diantaranya menjadi asisten. Calon pelatih yang sudah diinterview adalah Patrick Kluivert, legenda timnas Belanda. Ketujuh, sampai detik ini PSSI masih terus berupaya mencari sosok direktur teknik, dan akan ada 1 asisten tambahan baru untuk rangkap jabatan ke timnas U23. Dan akan ada 3 pemain untuk timnas senior yang prosesnya akan segera diurus. Mereka adalah Ole Romani, Jairo Ritwold, dan juga Michel Bakker. Berkasnya masih dicek lebih dalam dan akan masuk ke sidang cas seperti Martin Paes. Berkaca dari poin tadi, yang sangat menarik soal pelatih baru yaitu kandidat yang sudah di-spill yaitu Patrick Kluivert. Lalu ada juga yang bilang Louis van Gaal. Dan dari segi track record, Van Gaal jauh lebih unggul, hanya saja dia lebih cocok jadi dirtek mengingat usianya yang sudah uzur, plus punya riwayat penyakit kronis. Jika Kluivert sebagai pemain, dia memang top pada masanya, tapi sebagai pelatih, dia baru saja direpak dari Liga Turki pada bulan Desember lalu dan baru bertugas selama 6 bulan. Nah, di klub tersebut dia mencatatkan 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kekalahan. Dan saat ini Kluivert berstatus tanpa klub sejak bulan Desember 2023 lalu. Pengalamannya di level internasional, bagaimana Kluivert pernah jadi pelatih timnas Curaçao dengan catatan 1 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan dari 6 pertandingan, dan calon lainnya yang disebut-sebut adalah Massimiliano Allegri. Pertanyaannya, Allegri ini orang Italia yang secara konsep bermain sama pragmatisnya dengan STY. Begitupun dengan Van Gaal yang dalam gameplaynya sangat mengedepankan taktik 3-5-2 atau 3-4-3. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau memang sebenarnya urgensi pergantian pelatih dari sisi hasil memang tidak ada. Namun kembali lagi, semua itu baru bisa terlihat paling tidak 11 Januari mendatang soal siapa pelatih baru yang diumumkan oleh PSSI. Terlepas dari apapun, semoga saja PSSI tidak blunder besar dengan keputusan ini.
Dan STY sebagaimana Pak Sumarji bilang, memberikan pesan terakhir dengan mendoakan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tentu saja Coach Shin bagaimanapun sangat mencintai negara ini. Bahkan ia juga sudah mendirikan akademi sepak bola sebagai bagian untuk mencetak bibit-bibit unggul. Indonesia dan STY selamanya akan menjadi sejarah. Akan selalu diingat sebagai pelatih yang mampu membuat publik tanah air mencintai lagi timnasnya. Dan untuk PSSI, mungkin ke depan kami akan lebih keras lagi.